Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Amelia Agatha. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan memberitahukan kepada kalian nih hasil dari percobaan aku, yaitu pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kangkung. Oke, jangan lupa tonton terus sampai habis ya. Dan jangan lupa like dan subscribe my video. So, let's check it out. Nah, seperti yang teman-teman lihat di bawah ini merupakan hasil laporan dari percobaan pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kangkung. Nah, yang bagian awal adalah teori dasar di mana mencakup apa sih manfaat dari matahari terhadap tumbuhan yang berklorofil. Itu sangat bermanfaat banget ya matahari untuk tumbuhan berklorofil karena membantu dalam proses fotosintesis. Nah, kalau tumbuhan tersebut tidak mendapat sinar matahari yang cukup, maka apa yang terjadi? Nah, itu akan kita bahas di bagian kesimpulan, yaitu bagian akhir. Oke? Dan pastinya dong teman-teman udah tahu tumbuhan kangkung, ya, tumbuhan kangkung yang sering banget dimasak buat bikin sayur sama mama. Nah, juga sering banget dijual di pasar-pasar. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman boleh nanya ke ibu ataupun ke pedagang sayur ya. Pastinya bakal dikasih tuh sayurnya dan teman-teman bakalan tahu. Oke, bagian yang kedua yaitu rumusan masalah, yaitu apakah cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman kangkung? Nah, dari rumusan masalah ini didapatlah hipotesis. Yang pertama adalah cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Lalu yang kedua, cahaya matahari tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kangkung. Oke. Yang keempat adalah tujuan percobaan. Nah, apa sih tujuan dari percobaan ini? Yaitu adalah mengetahui dan membuktikan pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kangkung. Yang keempat adalah alat dan bahan. Nah, apa aja sih alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan kali ini? Yang pertama adalah 2 buah gelas plastik bekas, lalu 1 buah penggaris, lalu 1 buah paku, lalu biji kangkung atau benih kangkung minimal ada 2, lalu ada air, dan medianya adalah tanah gambus. Oke. Nah, yang kelima adalah langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan. Lalu yang kedua adalah lubangi bagian bawah botol plastik yang sudah dipotong menggunakan paku. Lalu yang ketiga adalah masukkan tanah gambus sampai mengisi 1/2 atau setengah botol plastik. Dan tanah jangan ditekan ya guys. Lalu yang keempat adalah taburkan bibit kangkung minimal 2 ke dalam pot. Lalu yang kelima adalah tutupi bibit kangkung dengan 1/4 tanah gambus. Lalu yang keenam adalah simpan pot A di tempat yang terang, sedangkan pot B di tempat yang redup atau yang tidak terkena sinar matahari. Lalu yang ketujuh adalah siram tanaman dengan air secukupnya minimal 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Lalu yang ke-8 adalah amati perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi pada pot A dan pot B. Lalu yang ke-9 adalah catat hasil perkembangan dan pertumbuhan ke dalam tabel penelitian. Oke, nah kita udah tahu nih apa aja sih langkah-langkah dalam membuat percobaan ini. Lalu apa sih komponen yang diamati? Nah, yang pertama adalah warna daun, yang kedua adalah ukuran tinggi tumbuhan, yang ketiga adalah kekokohan atau kekuatan dari batang. Lalu yang ke-8 adalah variabel terikat dan bebas. Nah, apa sih variabel terikat dan bebasnya? Yang pertama variabel terikat, pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Lalu variabel bebas, pengaruh cahaya matahari. Lalu untuk yang ke-9 adalah tabel grafik
dan hasil penelitian. Nah, untuk tabel pertama adalah penelitian per hari tinggi tanaman kangkung. Nah, teman-teman bisa lihat ya ini. Nah, ini untuk hari pertama yang atas untuk tumbuhan yang di tempat terang dan yang bawah untuk di tempat yang redup. Nah, ini bijinya udah ditanam nih. Ada 3 biji aku tanam. Dan secara teman-teman mau berapa? Nah, ini hari keempat. Terjadinya perbedaan pertumbuhan. Pada tempat terang 4,9 cm, lalu pada tempat redup 6,1 cm. Jelas sekali ya, ini lebih tinggi yang tempat gelap. Nah, ini untuk hari yang kelima. Pada tempat terang terjadinya pertumbuhan yaitu 5,5 cm dan tempat redup 11,3 cm. Terjadinya pertumbuhan dari hari keempat menuju hari kelima. Untuk hari yang keenam, redup 12,2 cm, terang 7,8 cm. Untuk redup terjadinya peningkatan yaitu sebanyak 0,9 cm, sedangkan untuk terang 2,3 cm. Nah, untuk hari ketujuh atau hari terakhir penelitian, pada tanaman pot A atau tempat terang terdapat peningkatan sebanyak 0,5 cm menjadi 8,3 cm. Lalu yang redup terdapat peningkatan sebanyak 1 cm yaitu menjadi 13,2 cm. Lalu untuk 1 bulan dibiarkan, pada tanaman yang tempat terang, tanaman tumbuh dengan subur, sedangkan pada tanaman yang redup, dia batangnya melemah dan sehingga menyebabkan kematian pada tanaman karena tidak mendapatkan kekuatan dari sinar matahari. Di sini ada grafik per hari tinggi tanaman kangkung. Waduh, ternyata yang tempat gelap lebih tinggi dibanding tempat terang. Lalu ketiga, hasil akhir perubahan tanaman. Perubahan tanaman nih, yang pertama daun. Dari warna pot A warnanya hijau tua, sedangkan pot B hijau muda atau cenderung pucat. Lalu untuk ukuran, untuk pot A daun besar melebar, sedangkan pot B cenderung kecil dan memanjang. Untuk kondisi untuk pot A kondisi daun kokoh melebar, sedangkan pot B lebih lemah memanjang. Nah, untuk yang kedua adalah kondisi batang. Dari warna, pot A berwarna hijau, sedangkan pot B berwarna pucat. Lalu untuk ukuran, pot A lebar dan pendek. Tingginya memang pendek sih, lebih pendek daripada pot B. Sedangkan ukuran pot B panjang dan kurus, tapi dia kurus. Nah, untuk kondisi batangnya memiliki kondisi pada pot A kokoh dan kuat. Dia lebar dan kokoh dan kuat banget tuh. Sedangkan pot B itu dia memanjang, namun dia lemah. Dia tersenggol dikit, hati-hati patah. Nah, lanjut ke pembahasan. Pada tabel di atas diperoleh kesimpulan bahwa A, pada tempat terang pertumbuhan lebih lambat dibanding tempat redup. Ya kan, tadi dari grafik yang udah dilihat. Nah, untuk daun pada pot A lebih hijau dan melebar, berbeda dengan tempat redup. Kalau tempat redup tadi apa? Memanjang. Dan batang diameter lebih lebar, berwarna hijau, cenderung pendek. Ya, jadinya dia berwarnanya hijau dan dia emang normal. Panjangnya itu sesuai dan lebar daunnya juga sesuai gitu. Jadinya pas banget lah. Sedangkan
pada tempat redup atau pot B, yang pertama pertumbuhan lebih cepat dibanding tempat terang, ya kan? Dari tinggi tanaman lebih cepat dibanding tempat terang. Lalu untuk daun, lebih pucat, cenderung memanjang dan kecil. Jadi jadinya daunnya itu pucat gitu dan memanjang tapi kecil gitu. Untuk batangnya panjang dan berwarna pucat serta lemah. Hati-hati ya. Nah, dari hasil percobaan didapatlah kesimpulan nih. Untuk pot A atau tempat terang, didapat kesimpulan mengalami deetiolasi. Apa itu deetiolasi? Yaitu adalah serangkai perubahan fisiologis dan biokimia pada titik pertumbuhan sebagai tanggapan terhadap keberadaan cahaya. Nah, jadinya nih ketika masih kecambah atau masih biji, ketika dia udah muncul, nah fitokromnya dia akan langsung merespon cahaya. Nah, pada saat itu pula tumbuhnya tanaman menjadi normal. Untuk pot B mengalami gejala etiolasi. Nah, ini kebalikannya nih. Sehingga tumbuhan cenderung menjangkau sinar matahari. Makanya nih tumbuhnya tinggi, terus dia tuh mencari celah cahaya matahari. Di mana nih yang ada cahaya mataharinya? Nah, penambahan tinggi atau panjang tumbuhan tanpa disertai pertumbuhan jumlah klorofil menyebabkan terbentuknya warna hijau pucat. Gejalanya, yang pertama, penambahan tinggi dan panjang tumbuhan. Yang kedua, melemahnya dinding sel pada daun dan batang. Yang ketiga, jarak antara ruas tanaman yang lebih panjang. Yang keempat adalah klorosis atau gagalnya pembentukan klorofil. Nah, itu dia penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Dadah.